Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang memadukan dari mahabbah, khauf dan roja dan yakin. Dan kita sekarang insyaallah memasuki sesi terakhir dari bab tentang yakin, yakni yang keenam. Setelah kita membahas yang kelima, yakin bahwa Allah melindungi kita dari segala musibah di dunia sampai nanti di yaumil akhir dari azab neraka. Puncak daripada keyakinan seorang hamba adalah yakin bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Yakin bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wajib kita yakini ini. Gimana caranya Ustadz kita bisa meyakini itu? Lihat janji-janji Allah. Tapi apakah setiap orang yang mengaku Islam, yang syahadat pasti akan masuk surga? Belum tentu. Lalu bagaimana caranya kita bisa meyakini? Kita lihat syarat-syarat yang Allah sampaikan. Tapi kalau yang pertama kita sudah pelajari mahabbah, khauf, roja, betul-betul kita amalkan, dan yakin dari mulai pertama, yakin Allah akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Yakin Allah mengijabah doa-doa kita. Yakin Allah akan menerima amal ibadah kita. Yakin Allah mengampuni segala dosa kita. Yakin Allah melindungi kita. Maka keyakinan yang keenam ini, yakin bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga, wajib kita tanamkan sepenuh hati. Dan inilah keyakinan yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tentukan, semoga Allah jadikan pula kita sebagai hamba-hamba Allah yang tetap istiqamah mengikuti teladan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di yaumil akhir, termasuk kita termasuk hamba-hamba Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, mari kita akan buktikan di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Betulkah Allah menjanjikan orang-orang yang benar-benar beriman dengan keyakinan yang sepenuh hati, dengan amal yang sebaik-baiknya, maka akan dimasukkan ke dalam surga? Jika kita merujuk ke dalam ayat-ayatnya, iya. Siapa dia? Orang-orang yang beriman, yang imannya benar-benar dijaga, dibuktikan dengan amal saleh, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Dan wajib kita yakini itu. Mari kita akan tunjukkan beberapa dalil terkait dengan keyakinan ini. Pertama, kita buka surat Ibrahim, surat 14, ayat yang ke-23. Surat Ibrahim, surat 14, ayat ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihat. Coba perhatikan ini. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang terus dilakukan dengan sebaik-baiknya, wa udkhila, akan dimasukkan kemana? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha biizni rabbihim. Ini yang perlu kita garis bawahi. Biizni rabbihim. Masuk surga itu karena izin dari Allah, Rabb mereka. Kalau Allah tidak izinkan, nggak mungkin kita bisa masuk surga. Jadi kita yakin bahwasanya kita akan masuk surga kalau kita benar-benar membuktikan iman kita dan amal soleh kita. Allah yang berjanji ini, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biidni rabbihim, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya seizin Rabb mereka. Tanpa izin Allah nggak bisa kita masuk surga. Tahiyyatuhum fiha salam. Dan salam penghormatan mereka para sesama penghuni surga. Mereka ucapkan salam penghormatannya adalah salam, salam, salam. Ucapan keselamatan, ucapan keberkahan. Maka di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah telah berfirman kepada hamba-hamba yang soleh, jaminan masuk surga. Hadis Muslim 2419. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, "Kusediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah tergambar dalam hati sanubari manusia." Sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu segala macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah, surat 32 ayat 17. Hadis qudsi ini memberikan jaminan. Kalau kita benar-benar mau beriman dan beramal soleh, wajib kita yakin bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi bukan keyakinan asal bicara, tanpa bukti. Dan ini dalil yang telah disampaikan. Sebelum tadi kita sudah sampaikan surat 14 ayat 23. Dalam hadis qudsi ini Abu Hurairah menyampaikan, semoga Allah meridhoi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, a'dadtu, telah aku sediakan. Jadi Allah sudah menyediakan li'ibadiyas salihin, kepada hamba-hambaku yang saleh. Tentu pengakuan iman kita harus kita buktikan dengan amal saleh. Nanti Allah sediakan apa itu? Kenikmatan di dalam surga. Kenikmatan yang mana? Mala ainun ra'at, nikmat yang belum pernah kamu lihat di dunia. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga Anda di dunia. Wala hadhara ala qalbi bashar, kenikmatan yang belum pernah terlintas di hati sanubari, bahkan akal pikiran manusia. Allah sudah sediakan, berarti ada dan pasti. Yakinlah pasti bisa masuk surga. Asal kita bisa membuktikan di dunia dengan iman dan amal soleh kita.
Dan Allah telah firmankan itu di surat As-Sajdah, surat 32 ayat yang ke-17. Yang Rasul katakan, mistaqu dzalika fi kitabillah. Seperti itulah yang Allah telah firmankan di dalam kitab Allah. As-Sajdah surat 32 ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Subhanallah. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah. Ini surga masih disembunyikan, tapi sudah Allah janjikan. Dan yakinlah kita akan janji Allah. Allah sembunyikan, tidak diperlihatkan sekarang, biar manusia pada betul-betul meyakini. Meskipun tidak ada, karena itu gaib. Maka akan berusaha. Apa itu? Segala kenikmatan, segala macam kenikmatan yang qurrati a'yun, menyedapkan pandangan mata, menenangkan hati. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan mereka yang mereka lakukan di dunia. Jadi siapa yang yakin bahwasanya akan masuk ke dalam surga dan Allah masukkan ke dalam surga? Orang-orang yang di dunia membuktikan imannya, dibuktikan dengan amal saleh. Amal salehnya dibarengi dengan keimanan. Maka kalau itu kita lakukan sepanjang hidup kita, yakin bahwa kita nanti masuk surga. Kita akan buktikan lagi dengan beberapa ayat yang lain. Kita akan buktikan lagi dengan beberapa ayat yang lain. Agar kita betul-betul meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan. Bukan hanya keyakinan semata-mata di lisan. Tapi keyakinan yang sebenar-benarnya. Kita lihat. An-Nisa surat 4 ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Iman, pengakuan dengan keyakinan, dibuktikan dengan amal saleh, kebaikan-kebaikan. Allah janji, sanudkhiluhum, maka benar-benar kelak kami akan memasukkan. Janji Allah ini. Yakin Allah akan memasukkan jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal di dalam surga selama-lamanya. Siapa yang berjanji ini, saudara sekalian? Coba perhatikan di ujung ayatnya. Wa'dallahi haqqa, sebagai janji Allah yang pasti benar. Janji Allah itu pasti benar. Yakinlah kita masuk surga. Tapi kita buktikan dengan iman dan amal soleh. Maka janji Allah pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah? Maka kenapa kita harus yakin? Karena itu janji Allah. Janji Allah pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah akan mengingkari janjinya. Bagi siapa? Orang yang membuktikan. Jangan asal bicara. Allah pasti masukkan ke dalam surga. Siapa mereka tadi? Yang beriman dan beramal soleh. Atau kadang dibalik. Coba perhatikan ayat 124-nya. Tadi di 122-nya, walladzina amanu wa amilu solihat sanudkhiluhum jannat. Sekarang kalau lihat di ayat ke-124-nya dibalik oleh Allah. Wa may ya'mal minas solihat. Dan barang siapa yang beramal saleh, yang selalu berbuat kebaikan-kebaikan, min zakarin au unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka benar-benar beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga.
wala yudlamuna naqira, dan mereka tidak akan dirugikan, didolimi sedikit pun, disakiti sedikit pun. Nikmat, nikmat, nikmat. Siapa sekali lagi yang janji di sini? Allah. Adakah manusia ragu dengan janji Allah? Nggak boleh kita ragu dengan janji Allah. Yakinlah. Tapi sekali lagi, keyakinan yang harus dibuktikan dengan amal di dunia. Kalau Anda cuma keyakinan, tapi hanya keyakinan tanpa membuktikan dengan amal, nggak membuktikan dengan iman, percuma keyakinan Anda. Keyakinan dusta. Karena keyakinan itu harus dibuktikan. Iman itu tidak sembarangan, cuma ucapan. Kalau iman cuma diucapan, gampang banyak orang ngaku iman. Tapi iman itu terucap oleh lisan, tapi diyakini dalam hati. Dan imanmu harus dijalankan sepenuh hati. Baru iman yang sebenarnya. Sebagai contoh, di surat 49, surat Al-Hujurat, ayat 14. Ketika orang-orang Arab Badui, mereka telah masuk Islam, mengajak familinya masuk Islam, dan mereka telah mengerjakan Islam. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, kami telah beriman. Rasul tidak bisa menjawab. Dan Rasul menunggu wahyu. Coba perhatikan ayatnya. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Amanna, kami telah beriman. Rasul tidak bisa menjawab. Dan Rasul tidak berani menilai. Karena iman bukan penilaian kita. Allah yang bisa menilai iman kita. Maka Allah turunkan ayat ini. Qul, Muhammad, katakanlah. Katakanlah. Kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang Arab Badui yang mengatakan kami telah beriman. Katakan kepada mereka, kata Rasul. Allah perintahkan kepada Rasul. Lam tu'minu. Bahwasanya sesungguhnya kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi ucapkan olehmu, katakan olehmu, kami telah Islam. Kami baru berislam. Loh, kenapa orang Islam sudah menjalankan kau belum boleh mengakui iman? Lihat ini jawaban Allah. Falamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Walamma yadkhulil iman. Karena imanmu belum masuk fi qulubikum, ke dalam dadamu, ke dalam hatimu. Kalau gitu di mana letaknya iman dan takwa? Di sini, bukan cuma ucapan. Ucapkan mengatakan kami beriman, tubuh menjalankan dengan amal soleh, hati dengan penuh keyakinan bahwa yang akan membalas seluruh amal kita adalah Allah. Maka letakkan iman di dalam hati kita. Yang belum sampai ke dalam hati, Allah katakan, lam tu'minu. Kenapa mereka belum beriman? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Iman belum sampai masuk ke dalam dada. Tapi iman yang masuk ke dalam hati, yang betul-betul diyakini, butuh bukti dengan ketaatan. Beramal soleh dengan ketaatan. Maka di ujung ayatnya, wa in, dan jika tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'ah. Kalau kamu benar-benar mentaati Allah, mentaati Rasul, maka amal solehmu yang kamu lakukan semata-mata karena ketaatan kepada Allah, karena ketaatan kepada Rasul, Allah tidak mengurangi sedikit pun dari seluruh pahala amalmu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Oleh karena itu, kalau kita ingin dinilai iman kita benar, mari kita buktikan dengan amal soleh yang sebenar-benarnya. Dengan ketaatan yang sesungguh-sungguhnya. Dengan perbuatan jihad yang dilakukan dengan sebenar-benarnya. Maka siapa orang yang dikatakan imannya benar? Coba lihat jawaban Allah di ayat ke-15-nya.
Surat yang sama, yaitu surat Al-Hujurat ini ke ayat 15-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna", sesungguhnya orang yang benar-benar beriman. Siapa dia? Alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Summa lam yartabu, kemudian mereka yang benar-benar beriman tidak ragu-ragu sedikit pun. Untuk apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka mau berjihad, berjuang sungguh-sungguh, beramal saleh dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dan semua dilakukan fi sabilillah. Betul-betul karena Allah dan diperjuangkan di jalan Allah. Kalau itu kamu lakukan dengan benar, ujung ayatnya Allah katakan, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka itulah orang yang beriman sebenar-benarnya iman. Berarti bukan cuma di ucapan. Maka orang yang terbaik di muka bumi menurut Allah siapa? Orang yang beriman yang membuktikan dengan amal soleh. Bukan cuma pengakuan iman atau amal soleh tanpa iman. Kedua-duanya bergabung menjadi satu. Apakah iman dulu dengan amal soleh atau amal soleh dengan landasan iman? Nggak ada masalah. Yang penting dua-dua itu, iman dan amal soleh kita buktikan. Kalau kita beramal soleh, baik kita laki-laki atau perempuan, wajib dengan iman. Kalau kita beriman, wajib buktikan dengan amal soleh. Maka kadang-kadang ayatnya iman baru amal soleh. Kadang-kadang amal soleh baru iman. Sebagai contoh, coba kita buka Al-Bayyinah. Surat 98. Ayatnya ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan setelah dia beriman betul-betul mengerjakan amal saleh yang sebenar-benarnya, ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah sebaik-baik makhluk. Jadi manusia terbaik itu siapa? Yang mau beriman dan beramal soleh. Bukan cuma ngaku iman tanpa amal soleh. Bukan amal soleh, tidak dibarengi iman. Tidak, digandeng kedua-duanya. Sebaik-baik makhluk. Apa balasannya? Di ayat yang penutupnya, ayat yang ke-8. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka dari sisi Allah adalah surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho dengan ketetapan Allah. Subhanallah. Siapa orang yang dapat ridho dan berada di surga? Dzalika liman khasyiya rabbah. Demikianlah bagi orang yang betul-betul takut kepada Rabbnya. Apa bukti kita takut sama Allah? Gak berbuat seenaknya. Gak berbuat asal-asalan. Tapi berbuat dengan sungguh-sungguh. Dengan keseriusan. Dengan sebenar-benarnya. Tidak asal berbuat. Ada tujuan utama. Itulah sebaik-baik makhluk yang Allah akan berikan balasan. Pahala yang sempurna. Adakah yang lebih sempurna dari surga? Tidak ada, saudara sekalian. Maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan tadi, terkadang iman dibarengi amal soleh. Kadang amal soleh disertai dengan iman. Dan Allah terkadang bolak-balik, tapi maknanya jelas.
bahwa yakinlah kita, jika kita beriman, dibuktikan dengan amal soleh, surga. Jika kita beramal soleh, lalu kita selalu menjaga dengan iman, surga. Mau iman dulu, mau amal soleh dulu. Allah terkadang bolak-balik, nggak ada masalah. Yang penting kita mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Dan ingat, Allah telah ciptakan kita. Sebaik-baik makhluk adalah manusia. Tapi setiap manusia kelak akan Allah sampaikan, Allah akan kembalikan ke tempat yang paling hina, yaitu neraka. Meskipun dahulunya kaya apa mulianya manusia, sebaik bentuknya, sebaik apapun manusia, Allah kembalikan ke tempat yang paling hina, yaitu apa? Neraka. Tapi ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Lihat surat At-Tin, surat 95. Lihat dari ayat 4 sampai ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang menyerupai, yang bentuknya lebih indah dari manusia. Nggak ada. Hanya satu manusia. Jadi manusia sudah Allah tetapkan, kita adalah makhluk yang terbaik bentuknya. Jadi sudahlah, jangan kita terlalu mengeluh. Saya kurang cantik, saya kurang mancung, saya kurang putih, saya kurang mulus. Sudahlah, Allah nggak lihat wajah kita. Siapapun kita, mau kaya apapun kita makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Tapi ingat nanti, kalau kamu di dunia tidak beriman dan beramal soleh, nanti di yaumil akhir Allah akan kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Di ayat 5-nya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan manusia ke tempat yang paling hina, serendah-rendahnya tempat, yaitu neraka. Kecuali, nah dikecualikan di ayat ke-6-nya. Illa, kecuali ada orang yang nggak akan dikembalikan ke tempat yang hina, nggak akan sampai ke neraka. Siapa dia? Alladzina amanu wa amilus solihat. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kadang-kadang iman disebutkan gandeng dengan amal soleh. Kadang-kadang disebut amal soleh, yang penting ada dalam keadaan beriman. Sama saja, yang penting iman dan amal soleh kita buktikan. Dan selalu kita gandeng. Pengakuan iman tidak cukup tanpa amal soleh. Perbuatan amal soleh nggak berguna kalau tidak disertai dengan iman. Maka Allah katakan, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nggak akan ke tempat yang paling rendah. Nggak akan menuju ke surga. Nggak akan menuju ke neraka. Na'udzubillah. Maka dikatakan, falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Ghairu mamnun, yang tidak pernah terputus. Gak ada putus-putusnya. Nikmat, nikmat, nikmat. Terus gak pernah berakhir. Maka saudara sekalian, tadi ingat ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia bentuk yang terbaik. Maka hei manusia, jangan mengeluhkan bentuk Anda. Sudahlah, inilah tubuh dari Allah. Ingat, kita masuk surga mulia di sisi Allah bukan karena bentuk kita. Bentuk kita itu hanya sarana untuk mendekat kepada Allah. Maka yang dilihat oleh Allah bukan bagaimana bentuk kita, bagaimana rupa kita, berapa banyak harta kita, bukan. Tapi apa yang dilihat oleh Allah? Ini nih, keikhlasan hatimu dalam beramal, yang dibuktikan dengan amal soleh. Itu baru dilihat oleh Allah, dan itu yang akan dibalas oleh Allah. Ukti buka hadis Muslim 2194.
yang dinilai ialah hati dan amal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu." Jadi mari kita tingkatkan iman kita. Mari kita berbanyak amal kita. Mari kita buktikan iman kita dengan amal yang lurus, yang benar. Mari kita kerjakan amal soleh dengan landasan iman. Digandeng dua-duanya. Itu yang dilihat Allah. Karena keikhlasan itu dalam hati. Amal soleh itu dibuktikan dengan perbuatan. Maka nggak perlu kita banggakan harta, kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan, anak keturunan. Nah, enggak. Rupa kita yang kaya apa, jelitanya, kaya apa, kerennya. Enggak juga. Maka wahai saudaraku, maaf. Yang qadarullah Allah kasih nikmat berupa rupawan. Yang rupanya parasnya cantik. Yang wajahnya keren. Jangan bangga. Cuma titipan. Allah nggak muliakan Anda gara-gara rupa. Yang Allah takdirkan hartanya melimpah ruah, yang banyak sekali kekayaan dan kedudukannya. Jangan bangga, itu cuma titipan. Allah takdirkan Anda dititipi banyak. Sebaliknya yang merasa kurang cantik, yang merasa kurang keren, nggak usah minder. Nggak jadi penghalang surga kok. Yang hartanya cuma pas-pasan, bahkan kurang. Sudah, nggak usah sedih. Ini cuma ujian di dunia kok. Coba perhatikan hadis ini baik-baik. Abu Hurairah telah menyampaikan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupa kamu, wajah kamu, tubuh kamu nggak dilihat Allah. Kayak apapun hebatnya Anda, kayak apapun cantik jelitanya, keren gantengnya Anda, nggak dilihat Allah. Wa amwalukum. Allah nggak lihat harta Anda, seberapapun banyaknya harta Anda. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat hati kamu nih. Nih, qulub. Inilah iman. Yang tadi sudah kita uraikan di surat 49 ayat yang ke-14. Iman belum sampai ke sini, percuma. Tapi inilah dalam hati yang dilihat oleh Allah itu pertama. Niatmu bagaimana? Iman dalam hatimu seperti apa? Lalu bukan cukup dalam hati. Harus amal. Dibuktikan dengan amal. Walaki yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hatimu dan amalmu. Allahu Akbar, saudara sekalian. Ini jelas sekali bahwasanya apa? Jaminan Allah. Kalau kita beriman dibuktikan dengan amal saleh, kita beramal saleh dilandasi dengan iman, bukan kebanggaan harta kita, wajah kita, tubuh kita, kedudukan kita. Bukan. Tapi dengan keimanan kita yang dibuktikan dengan amal soleh, yakin surga tempatnya. Bukankah Allah yang mengatakan? Bukankah Allah yang menjanjikan? Tidakkah kita percaya dengan janji Allah? Maka tadi dikatakan di surat At-Tin, falahu majrun ghairu mamnun. Mereka diberikan balasan yang tak terbatas, tidak ada putus-putusnya. Apa maknanya? Kalau kita masuk surga, maka rizki di surga itu tidak ada batasannya, tak terhingga, gak pernah putus. Nikmat terus. Coba kita lihat surat Ghafir, surat 40, ayat yang ke-40. Surat Ghafir, surat 40, ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang buruk, kejahatan, keburukan, kedurhakaan, setiap amal yang buruk apapun bentuknya, illa mithlaha, enggak dibalas oleh Allah kecuali sebanding karena kejahatan itu. Sebaliknya, wa man amila saliham min dzakarin aw unsa, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, amal-amal soleh terus-menerus dilakukan, min dzakarin aw unsa, baik itu perempuan, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min,
Mereka dalam keadaan beriman. Ini kuncinya. Mau amal soleh dulu disebut, yang penting beriman. Mau iman dulu disebut, yang penting dengan amal soleh buktinya. Maka dua-duanya, amanu wa amilu soleha, man amila soleha wa huwa mu'min, sama aja. Allah nggak ada masalah kan. Yang penting kita punya iman, buktikan dengan amal soleh. Yang penting kita beramal soleh, landasi dengan iman. Kalau itu kita lakukan, apa sih jaminan Allah? Faulaika yadkhulunal jannah. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka masuk ke surga, yadkhulunal jannah. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Nanti para penghuni surga itu diberikan oleh Allah rizki di surga. Bighairi hisab. Tanpa batas, tak terhingga. Itulah yang dimaksud surat At-Tin tadi. Surat 95 ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka balasan tak terbatas. Tidak ada pernah putus. Nikmat, nikmat, nikmat. Selama-lamanya. Tidakkah Anda yakin dengan janji Allah ini? Bukankah dengan ini kita yakin ada surga dan yakin bahwa Allah memasukkan nanti seorang hamba ke dalam surga kalau punya iman dan amal saleh? Kalau amal solehnya harus dibarengi dengan iman, kalau imannya dibuktikan dengan amal soleh, maka tiap kita pasti akan dijamin masuk surga. Dan harus yakin kita. Tapi timbul pertanyaan, apakah setiap orang beriman bisa masuk surga? Kalau iman cuma di pengakuan, ya belum tentu. Tapi apakah kalau imannya betul-betul dengan pengakuan yang ikhlas, lalu dibuktikan dengan amal saleh yang benar, apakah pasti masuk surga? Ayatnya mengatakan demikian. Baik itu hadis pun mengatakan demikian. Jaminannya surga. Jadi saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita wajib yakin. Kalau kita betul-betul berusaha sungguh-sungguh dengan iman dan amal saleh, yakin kita akan masuk surga. Ayatnya sudah sangat banyak tadi kita buktikan. Hadis pun kita membuktikannya. Jangan ragu dengan janji Allah. Ini janji Allah. Asal kitanya berbuat baik loh, sekali lagi. Lalu bagaimana kalau tidak berbuat baik? Ya lain perkara. Apakah setiap orang Islam yang telah mengaku beriman semuanya baik semua imannya? Belum tentu. Coba kita buka surat Fatir, surat 35. Ayatnya dari ayat 31. Nanti kita lihat beberapa ayat berikutnya. Kita mulai dari ayat 31. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Dan sungguh, apa yang telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah kitab yang benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya la khabir, benar-benar maha mengetahui. Basir, benar-benar maha melihat bagaimana keadaan hambanya, bagaimana perbuatan hambanya. Jadi kata Allah, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad itu pasti benar, dan itulah kitabullah, Al-Quran. Disampaikan melalui Nabi. Nabi yang mendapatkan wahyu, lalu disampaikan kepada para sahabat. Maka Rasulullah kemudian wafat. Sesuatu yang wafat meninggalkan warisan. Kepada siapa warisan itu diberikan?
Karena Quran yang ditinggalkan oleh Rasul, maka Quran yang diwariskan kepada umatnya. Coba kita lihat ke ayat 32-nya. Summa awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Itu umat Islam yang menerima warisan Quran. Timbul pertanyaan, apakah setiap orang Islam yang menerima Quran mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya? Belum tentu. Belum tentu. Maka di lanjutan ayatnya tuh, di tengah-tengah ayat, Allah berfirman, tadi dikatakan di awal ayat, summa awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih di antara hamba kami, yaitu umat Islam. Apakah semua umat Islam itu benar? Lihat di ujung ayat, di tengah ayat sampai ujung. Umat Islam yang dapat warisan Quran terpecah menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, faminhum dzalimun li nafsih. Maka di antara hamba-hamba kami yang terpilih, yang telah mengaku Islam, mendapatkan warisan Quran, ada di antara mereka yang selalu berbuat dolim, dolim, dolim. Gak ada ketaatan. Kedoliman terus dengan bermacam-macam kedoliman. Zalimu li nafsih, kata Allah. Ada pula yang tidak dolim terus-menerus. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Ada kelompok pertengahan. Siapa mereka? Yang kadang dolim, kadang tidak. Kadang-kadang memaafkan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang terus berbuat baik, kadang-kadang kedoliman tercampur aduk. Inilah manusia. Zalimu li nafsih. Dan ada pula di antara mereka selain yang dolim. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka kelompok pertengahan tadi. Yang kadang baik, kadang buruk. Kadang dolim, kadang tidak. Tapi nanti Allah yang akan menilai. Sebagaimana Allah menilai seluruh amal ibadah yang lain. Ada penimbangan nanti. Yang benar-benar jujur. Tanpa dolim yang mana? Yang dolim yang mana? Yang tengah-tengah kayak apa? Siapa kelompok ketiga? Ini yang terbaik. Di ujung daripada ayatnya. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada kelompok yang benar-benar selalu lebih dulu berbuat kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah mereka orang-orang yang mendapat karunia yang sangat besar. Fadlul kabir, karunia yang sangat besar. Lalu kemana karunia yang sebesar itu Allah berikan? Berupa apa dia? Lihat ayat yang kedua, ayat yang ke-33-nya. Jannatu adn. Nikmat yang sangat besar dari Allah itu adalah surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang kelak setiap kita akan memasukinya. Yakinlah dengan janji Allah. Bahkan apa yang Allah berikan kepadanya? Yuhallawna fiha min asabir min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka diberikan oleh Allah nikmat-nikmat surga yang pasti memasukinya. Dan mereka akan diberikan di dalam surga berupa segala macam bentuk perhiasan. Dari gelang-gelangnya, dari emasnya, dari peraknya, dari mutiaranya. Min asawir, min zahab, wa lu'lu'at. Dari gelang-gelang terbuat dari emas atau mutiara. Lu'lu'at. Ini semuanya Allah berikan kepada mereka. Walibasuhum fiha harir. Bahkan pakaian penghuni surga seluruhnya adalah sutra. Kenikmatan yang dia datarannya. Kenikmatan yang betul-betul sempurna. Apa yang diucapkan oleh para penghuni surga? Saking nikmatnya. Lihat ke ayat 34-nya.
Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Penghuni surga setelah berada di dalam surga, ucapan yang telah pertama kali diucapkan, segala puji bagi Allah. Azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan segala kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Rabb kami betul-betul maha mengampuni, benar-benar maha mensyukuri. Allahu akbar. Apa bentuk syukurnya Allah kepada seorang hamba? Surga tadi dengan segala nikmatnya. Maka siapa yang memasukkan kita ke dalam surga? Allah. Yakinlah. Allah mensyukuri itu maksudnya apa? Dijelaskan ayat ke-35-nya. Alladzi ahallana daral muqamah. Allah yang mensyukuri perbuatan hamba manusia adalah yang dengan karunia-Nya menempatkan manusia ke dalam surga yang kekal. Dengan apa? Min fadlih, dengan karunia-Nya. Coba Bapak Ibu, kalau sudah di surga kita masih diperintah apa enggak? Kita disuruh iman apa enggak? Kita disuruh amal soleh enggak? Kita disuruh sholat enggak? Kita disuruh ini, suruh itu, larang ini, larang itu enggak? Enggak. Coba perhatikan di ujung ayat 35-nya. Perhatikan baik-baik. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kalau sudah di surga, di dalam surga tidak ada rasa lelah, letih, lesu, enggak ada. Wala yamassuha fiha lughub. Di surga tidak ada rasa lesu. Jadi enggak pernah susah, enggak pernah lelah, enggak pernah nikmat, nikmat, nikmat. Allahu Akbar, tak terbayang. Yakinlah ini ada. Dan yakinlah Allah akan memasukkannya. Allahu Akbar. Bukankah ini janji? Ustadz, kalau tidak pernah letih, tidak pernah lesu, berarti nggak pernah tua dong penghuni surga. Iya, muda terus. Nggak pernah sakit dong Ustadz. Iya, sehat terus. Nggak pernah susah Ustadz. Nggak pernah, nikmat terus. Ini kata Rasul, kata Allah loh ini. Dibuktikan oleh Allah dalam hadis melalui Rasulullah SAW. Ibu, ukhti buka hadis Muslim 2329. Mari kita buktikan ayat ini. Betulkah penghuni surga nggak pernah letih, nggak pernah lesu? Artinya sehat terus, muda terus, dan nikmat terus, bahkan nggak pernah mati? Coba. Silakan ukhti baca 2429. Afwan Ustadz, 23 apa 24 ya Ustadz? 2429. Bismillah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, seorang penyeru menyerukan, kamu selalu sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Selalu muda, tidak akan pernah tua selama-lamanya. Selalu merasa nikmat, tidak pernah susah selama-lamanya. Demikianlah tujuan firman Allah Azza wa Jalla. Itulah surga yang diwariskan kepadamu sebagai balasan bagi amalmu yang dahulu. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 43. Inilah saudara sekalian. Yakinlah dengan janji Allah itu. Inilah yakin yang keenam yang kita bahas. Yakinlah ada surga. Yakinlah nanti dimasukkan ke surga. Tapi ingat tadi, bukan keyakinan yang cuma yakin. Maka tadi sudah kita uraikan di surat 35. Ada yang yakin dalam lisan doang, dolim terus. Ngaku Islam tapi dolim terus. Ngaku iman tapi banyak dolimnya. Ada pula yang pertengahan, ya kadang-kadang kumat, kadang-kadang taat, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang buruk, bercampur aduk. Ya silakan, Anda ditimbang nanti. Yang benar itu yang mana? Sabiqum bil khairat biidnillah. Yang terus berjuang untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Iman kita terus jaga, amal soleh kita terus pertahankan sepanjang hidup. Yakin
Allah berikan surga. Dan di surga tadi, ingat, baru saja kita baca di surat 35 ayat ke-35. Nggak ada susah, nggak ada letih, nggak ada lesu, nikmat, nikmat, nikmat. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi, ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, dipanggil oleh para penjaga penghuni surga, yaitu para malaikat. Munadi yunadi. Malaikat penyeru di dalam surga menyeru penghuni surga. Ya ahlal jannah, hai kalian semua penghuni surga. Kuntum tasihu, kalian semua selalu sehat. Fala tasqamu abada, nggak pernah sakit selama-lamanya. Subhanallah. Wa innakum tahyau wa la tamutu abada. Kamu selalu hidup, nggak pernah mati selama-lamanya. Wa inna lakum antasubbu fala taghramu abada. Kamu di surga selalu muda, nggak pernah tua selama-lamanya. Maka tadi, nggak lesu, nggak letih. Coba anak muda, gereng terus kan? Udah itu apa? Sehat terus lagi. Sehat terus, hidup terus, muda terus. Dan yang terakhir, kuntum tan'amu. Kalian selalu nikmat. Inna lakum tan'amu. Kamu hai penghuni surga selalu nikmat. Wala tabta'isu abada. Tidak pernah susah selama-lamanya. Allahu Akbar. Pengen Bapak Ibu? Saya yakin kita semuanya pengen. Ayo berjuang. Mari kita buktikan. Jangan hanya pengen. Jangan hanya ucapan. Mari kita buktikan. Dengan bukti. Kalau kita buktikan dengan bukti, insya Allah yakinlah Allah pasti akan berikan kepada kita. Allah pasti akan berikan nikmat kepada kita. Yakinlah. Tidak mungkin Allah menyanyiakan kita. Bahkan Allah berjanji, bukan hanya diberikan nikmat nanti di surga saja. Di dunia pun, kalau kita mau beriman, beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, ingat, Allah nggak membedakan. Yang penting kita buktikan dengan iman dan amal soleh kita landasi dengan iman, kenikmatan di dunia pun Allah berikan. Dan puncak dari segala nikmat, surga. Surat 16, An-Nahl ayat 97. Man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, amal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, yang penting mereka benar-benar beriman, falanuh yiyannahu hayatan thayyibah. Itu jaminan Allah. Jadi bukan cuma dikasih di surga saja Bapak Ibu. Allah akan memberikan kepada mereka penghidupan yang baik. Kehidupan di dunia dikasih nikmat. Akhirat apalagi. Thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan. Dan nanti di yaumil akhir Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Yaitu surga. Kenapa? Makanu ya'malun, karena apa yang telah mereka amalkan di dunia. Tanpa kita beramal soleh, mungkinkah masuk surga? Tanpa amal soleh, mungkinkah kita akan mendai surga? Yakin boleh-boleh saja, tapi belum tentu bisa masuk surga. Dari sini jelas, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Butuh keseriusan. Butuh kesungguhan. Butuh semangat untuk kita mengejar ampunan dan surganya Allah sepanjang kita hidup. Maka Allah janjikan surga. Kalau betul-betul kitanya berjuang. Kalau nggak berjuang, terserah Anda. Allah akan melihat perjuangan kita sepanjang hidup kita. Mari, berlomba-lomba kita. Berlomba-lomba untuk meraih surganya Allah. Karena Allah sudah menjanjikan dengan ayat-ayat yang tadi. Allah sudah janjikan melalui hadis-hadis dalam Nabi. Nabi sudah menyampaikan kepada kita bahwa Allah sudah menjanjikan itu.
Maka yakinlah dengan janji Allah. Karena yakinlah. Karena Allah, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah yang paling tepat janjinya. Tidak ada yang bisa menepati janji selain Allah. Tapi dengan apa tadi? Kesungguhan. Keseriusan. Seakan-akan kita sedang berlomba-lomba sepanjang hidup. Gak pernah berhenti sepanjang hidup. Apa yang kita perlombakan? Ampunan dan surganya Allah. Yang kita terus harus berjuang. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hadid. Surat 57. Ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfiratim min rabbikum. Sabiqu. Berlomba-lombalah kamu. Yang namanya berlomba-lomba berarti ada kesemangat, keseriusan, kesungguhan, perjuangan yang diawali dengan latihan bertubi-tubi. Terus kita latih diri kita setiap hari dengan iman dan amal soleh. Setiap hari amal soleh kita landasi dengan iman dan terus berlomba-lomba sepanjang hidup. Apa sih yang kita perlombakan? Maghfiratum mir rabbikum, ampunan dari Rabbmu, wa jannah dan surga, arduha ka'ardis sama'i wal ard. Surganya Allah itu yang luasnya sebagaikan langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Allah hanya sediakan untuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulnya. Dzalika fadlullah. Itulah karunia Allah. Yu'tihi man yasha. Allah akan berikan karunia Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Maka sungguh Allah pemberi karunia yang paling besar. Tidak ada yang bisa memberikan karunia sebesar karunia Allah. Dan karunia Allah paling besar. Seluruh puncak kenikmatan karunia Allah itu adanya di surga. Maka saudara sekalian, mari kita berjuang di sini berlomba-lomba. Kalau sudah nanti di surga, nggak ada lagi perlombaan. Nggak ada lagi perintah. Nggak ada lagi larangan. Nggak ada lagi musibah. Nggak ada lagi ujian. Tinggal nikmat, nikmat, nikmat. Maka kalau sudah di dalam surga ada kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho. Apa yang dimaksud Allah ridho kepada kita? Yaitu Allah tidak pernah akan marah lagi selama-lamanya. Allah tidak pernah akan menguji kita dengan keburukan selama-lamanya. Allah tidak pernah perintah kita lagi sholat, nggak perintah lagi puasa, nggak perintah lagi zakat. Maka letih lesu kita, capek kita, susah kita, perlombaan kita hanya ada sepanjang di dunia sesaat kita. Tapi nanti di surga nikmat, nikmat, nikmat. Ridho Allah, Allah curahkan. Nggak pernah lagi Allah marah. Tinggal nikmati senikmat-nikmatnya surga. Ukti buka hadis Muslim 2421. Surga dan neraka. Surga dan nikmatnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga dikelilingi dengan segala yang tidak disenangi hawa nafsu, dan neraka dikelilingi oleh segala yang disukai hawa nafsu. Ukti kurang satu lagi, itu 20, yang berikutnya 21-nya. 2421. Bismillah, diliputi keridhaan Allah Ta'ala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, hai penduduk surga, maka menjawab penduduk surga, kami siap memenuhi panggilan dan perintahmu, wahai Tuhan kami, segala kebaikan berada di tangan Engkau. Lalu bertanya Allah Ta'ala, adakah kamu merasa puas? Jawab mereka,
Bagaimana kami tidak akan puas? Bukankah Engkau telah memberi kami segala kenikmatan yang belum pernah Engkau berikan kepada makhluk lain? Tanya, maukah kalian aku beri nikmat yang lebih istimewa dari itu? Jawab mereka, wahai Tuhan, nikmat apa pulakah yang lebih istimewa dari itu? Jawab Allah Ta'ala, akan kucurahkan kepadamu keridhoanku di mana aku tidak akan pernah marah kepadamu sesudah itu untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, kalau sekarang kita diuji oleh Allah, ingat kita sudah bahas kemarin yang kelima. Yakin Allah pasti melindungi kita. Ujian di dunia cuma sementara, dikit, kecil. Susahnya, sedihnya, sakitnya, penderitaannya, nggak ada apa-apanya. Yakinlah, mari kita berletih lesu, bersusah payah di dunia, berjuang di dunia. Nanti diberi semuanya. Ridho Allah, nggak ada lagi penderitaan. Nggak pernah marah lagi Allah, nggak pernah lagi ada perintah. Nikmat, nikmat, nikmat. Maka ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, dipanggil oleh Allah, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Fayaqulun, maka penghuni surga semua menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Kami ya Allah, kami datang ya Allah, kami siap memenuhi panggilanmu ya Allah, kami siap memenuhi perintahmu ya Allah. Dikiranya kita mau diperintah lagi, dikiranya mau disuruh lagi, disuruh taat ibadah lagi. Enggak, saking nikmatnya surga, kita pengen, ayo disuruh apapun oke. Sampai demikian. Allahu Akbar. Fayaqul, maka Allah kemudian bertanya kepada seluruh penghuni surga, hal raditum, hai penghuni surga, apakah kamu ridho? Apa kamu puas dengan segala nikmat surga? Fayaqulun, maka penghuni surga kemudian mengatakan, wa ma lana la nardo ya Rabbi. Bagaimana kami tidak ridho wahai Rabbku? Bagaimana kami tidak puas wahai Rabbku? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadam min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan di surga yang belum pernah diberikan kepada makhluk sebelum ini. Udah nikmat luar biasa. Fayaqul, Allah berfirman kembali. Apa kata Allah? Ala u'tikum afdalu min zalik. Hai penghuni surga, maukah aku berikan kepada kamu nikmat yang lebih baik lagi dari seluruh nikmat surga ini? Fayaqulun, semua penghuni surga menjawab, ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Wahai Rabbku, apalagi kenikmatan yang lebih istimewa dari ini semua? Ini semua sudah nikmat ya Allah, apalagi? Fayaqul, ini puncaknya Allah kemudian berfirman, uhillu alaikum ridwani. Aku halalkan atas kamu keridhoanku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Maka sejak saat ini kalian di surga, hai penghuni surga, aku tidak pernah marah lagi kepada kamu selama-lamanya. Allah nggak ngasih musibah lagi sama kita. Allah nggak ngasih tugas lagi sama kita. Allah nggak perintah lagi. Tinggal nikmat, nikmat, nikmat. Itu yang Allah katakan tadi di surat 35 ayat 35. Wala nasabun, wala luhubun. Nggak sesah, nggak sedih, nggak capek, nggak letih, nggak lesu. Kapan kita capek, letih, lesu? Sekarang. Demi Allah. Kita mencari ilmu tiap hari begini. Lesu, letih, capek. Kita beramal ibadah 5 waktu, sholat 5 waktu, tepat waktu. Letih, lesu, capek. Kita ibadah sunnah. Ya Allah, letih. Coba lagi saum. Letih, lesu, capek. Lemes. Sakit lagi. Udah gitu diuji dengan ujian. Itu hanya dunia, saudara sekalian. Maka nanti Allah akan buktikan. Orang-orang yang di dunia benar-benar bertakwa, yang terus berusaha dengan iman dan amal soleh, nanti orang-orang yang beriman bertakwa begitu dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah menjadi rombongan orang takwa, digiring menuju surga. Allahu Akbar.
Saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Betapa indah rangkaian ayat Al-Quran ini. Ayat penutup dari surat Az-Zumar. Surat 39. Mari kita lihat dari 3 ayat terakhir. Ayat 73, 74, dan 75. Wasiqalladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Semoga kita termasuk orang-orang yang digiring oleh Allah dalam rombongan yang menuju surga. Berombong-rombongan diantarkan oleh malaikat. Allahu Akbar. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga ketika rombongan itu sudah sampai di depan pintu surga, dibukalah pintu-pintu surga. Faqala lahum, dikatakan oleh para malaikat penjaga surga kepada mereka, khazanatuha, silahkan masuk kalian semua ke dalam surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera tercurah atasmu, kebahagiaan untukmu. Masuklah dan kekal kamu di dalam surga selama-lamanya. Ya Allah, dipersilahkan dengan hikmah. Begitu masuk surga, apa ucapan penghuni surga? 74-nya. Wa qalul hamdulillah. Ucapan penghuni surga adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi sadaqana wa'dah. Yang telah memenuhi janjinya. Yakinlah dengan janji Allah. Yakin ada surga. Dan kalau kita berjuang, pasti masuk surga. Sadaqana, yang telah memenuhi janjinya. Wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannatu haitsu nasya, dan yang telah memberikan kepada kami surga dan kami boleh menempati surga dimanapun yang kami kehendaki. Anda pilih surga yang mana? Ambil, kata Allah. Allahu Akbar. Fa ni'ma ajrul amilin. Sebuah kenikmatan balasan bagi orang yang beramal tadi. Beriman dan beramal soleh. Beramal soleh dengan landasan iman. Maka para penghuni surga nanti akan melihat. Ayat terakhirnya di ayat ke-75. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. Penghuni-penghuni surga nanti akan melihat ketika di surga. Malaikat-malaikat yang melingkar di sekeliling arsy Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih sambil memuji nama Rabb mereka. Wa qudiya bainahum bil haq. Kemudian diberikan keputusan kepada hamba-hamba Allah dengan seadil-adilnya. Maka dikatakan kepada para penghuni surga. Dan penghuni surga pun mengatakan sekali lagi, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allahu Akbar. Saudara sekalian, yakinlah bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surga. Bagi siapa? Bagi kita, kalau kita buktikan dengan iman dan amal soleh. Yakinlah. Allah alam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan diberikan kenikmatan dengan jannahnya. Maka dengan uraian ini kita sudah sampai kepada uraian yang terakhir. Yakin Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Dengan syarat-syarat tentunya. Uraian yang ayat tadi ada, hadisnya ada. Kalau kita membuktikan sepanjang kita berjuang di dunia, insya Allah. Semoga para jamaah keluarga Arja Kusuma termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan di dalam surga. Semoga kita semua berbondong-bondong nanti digiring menuju ke surga. Tapi mari berjuang sekarang kita di dunia. Dengan sebenar-benarnya perjuangan. Insya Allah perjuangan kita akan dibalas. Ingat tadi saudara sekalian, perjuangan kita hanya sebentar di dunia. Tapi balasan nikmat selama-lamanya. Wallahu a'lam. Demikian, dengan demikian tema besar kita memadukan antara mahabbah, khauf, roja, dan sekarang kita bahas yakin. 6 sesi yakin sudah kita uraikan.
selesai kajian kita. Insya Allah kita Alhamdulillah. berjumpa kembali di kajian yang lain dengan tema yang lain. Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada Pak Irfan selaku moderator. Silakan Pak, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo yang telah memberikan kajian pada sore hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian besar kita, dan untuk sub tema yakin yang ke-6 ini kita sudah membahas yang pertama, wajib yakin dengan kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupi kebutuhan hidup kita. Yang kedua, wajib yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita. Wajib yakin Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan mengabulkan amal ibadah kita. Wajib yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Dan minggu lalu kita membahas wajib yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita sampai dengan azab dari azab kubur dan azab neraka. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita telah menyelesaikan kajian dari Pak Ustadz Ahmad Susilo dengan subtema wajib yakin kepada Allah Subhanahu wa taala telah akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah mendapatkan atau menerima beberapa pertanyaan dari keluarga dan jamaah, tapi bagi keluarga dan jamaah yang lain yang juga ingin memberikan pertanyaan, mangga silahkan dituliskan di chat Zoom atau via WhatsApp. Ya, saya mulai dengan pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Bismillah. Pak Ustadz, saya pernah mendengar di suatu kajian ilmu bahwa kita dapat masuk surga karena hablum minanas kita di dunia, seperti selalu dekat dengan Ustadz, Kiai yang selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Atau karena ada anak kita yang memanggil orang tuanya untuk masuk surga. Apakah benar kondisi-kondisi seperti ini terjadi di akhirat, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Benar jika syarat-syaratnya terpenuhi. Jika kita bersama-sama dengan orang yang benar, yang jujur, iya. Allah janji di surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-119. Allah perintah kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tetaplah kamu bergaul dengan orang-orang yang jujur, yang benar. Kalau kamu jujur dan benar dan terus bersama dengan teman-teman yang benar, apakah dari ustadz, dari kiai, dari pengajar agama, atau teman-teman yang soleh, insya Allah, Allah janji. Kan di sini disuruh bersama kan? Kalau kita bersama berarti jangan milih yang lain. Surat 9 ayat 119. Bukan 109, bukan 19, 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi kitanya dulu yang harus beriman. Lalu kamu pilih sahabat teman kita yang beriman, yang jujur, yang benar. Baik dari kalangan para ulama, para ustadz, atau siapapun. Kalau benar-benar kitanya jujur, benar. Teman-teman kita jujur, benar. Surga, Allah jamin. Lihat. Surat yang lain, surat 5 ayat 119. Ayatnya sama persis, 119. Suratnya surat 5. Qala Allah, nanti di padang mahsyar saat manusia dikumpulkan, Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiquna sidquhum. Inilah hari di mana orang-orang yang di dunia dulu selalu jujur dan benar, bersama-sama pula orang yang benar, memperoleh manfaat karena kebenarannya. Yaumu yanfa'u shadiqina sidqum. Ini hari ketika orang benar mendapat kebenarannya, dapat manfaat kebenarannya di akhirat. Apa coba jaminannya? Itu Allah yang mengatakan, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka nanti dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul adzim. Itu kemenangan yang besar. Jadi kalau teman kita yang benar, kitanya pun harus benar. Bersama insya Allah. Sama-sama. Bagaimana dengan anak? Betul.
ketika anak itu memiliki iman. Orang tuanya pun punya iman bareng. Lah kalau orang tuanya nggak beriman, anaknya beriman, ya nggak bisa. Orang tuanya beriman, anaknya nggak beriman, nggak bisa. Kalau tidak punya iman kedua-duanya, tidak punya kebenaran kedua-duanya, nggak bisa saling tolong-menolong. Coba lihat lagi, surat 31 ayat yang ke-33. Coba, Allah perintahkan di situ. Ya ayyuhan nasattaqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Wahsyau yauman, hendaklah takut kamu nanti akan datang suatu hari. La yajzi walidun an waladih. Orang tua nggak bisa nolong anak. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak-anak tidak bisa nolong orang tuanya sedikit pun. Tidak bisa. Nanti lo di akhirat. Inna wa'dallahi haqqun. Ini janji Allah pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatid dunya. Jangan kamu tertipu dengan dunia. Selama kamu tidak tertipu dan kamu berusaha iman, pasti tolong-menolong. Tapi kalau tidak ada iman, nggak bisa ditolong. Fala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jangan tertipu dengan setan. Setan itu yang menipu kamu. Tapi kalau orang tuanya beriman, anaknya beriman, betul ada saling memberi syafaat pertolongan, ketemu di surga. Mana ayatnya? Coba buka surat 52 ayat 21. 52 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang kami hubungkan iman mereka dan anak cucu mereka pun sama-sama beriman. Jadi orang tuanya beriman, diikuti anak cucunya sama-sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan keimanan mereka dengan anak cucu mereka. Nanti dipertemukan di dalam surga. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Allah tidak mengurangi sedikit pun amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap orang terikat dengan usahanya. Jadi ada usaha, baru ada tolong-menolong nanti di akhirat. Demikian. Jadi betul yang tadi ditanyakan, seorang ustadz telah mengada dalam majelis ilmu demikian. Memang tadi kalau syaratnya terpenuhi, ingat yang kita bahas tadi. Syaratnya iman, amal soleh. Amal soleh dengan iman, takwa, dan itulah bekal kita. Maka kalau masing-masing punya bekal, insya Allah saling membela nanti di yaumil akhir. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, terima kasih jazakallahu khairan. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Bismillah. Pak Ustadz, kita sebagai manusia yang beriman, dengan terkadang imannya mendapatkan cobaan, kita terus berusaha melakukan amal soleh. Walaupun ada dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Jika saat ditimbang nanti, amal soleh kita lebih berat atau lebih banyak, apakah kita akan masuk surga tanpa masuk neraka, Ustadz? Kalau kita merujuknya kepada ayat-ayat Al-Quran, iya. Meskipun kita punya dosa. Ada beberapa ayat tentang itu. Allah janji iya. Yang menjanjikan siapa tadi? Allah. Pertama, bisa dilihat dari surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Dari ayat keberapa? Yaitu dari ayat ke-6. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, masuk ke tempat yang diridhoi. Puas, senang. Surga. Ayat ketujuhnya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Yang timbangan keburukannya lebih ringan, lebih berat, berarti kebaikannya lebih ringan, neraka. Jadi kalau yang kebaikannya lebih berat, surga. Silakan nanti periksa kembali surat 23 ayat 122 sampai 104. Yang timbangan kebaikannya lebih berat, menguntungkan dirinya sendiri, selamat. Yang lebih ringan, neraka.
Lihat lagi surat 7 Al-A'raf, ayatnya ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Yang timbangannya lebih berat menguntungkan untuk dirinya sendiri, aman. Yang timbangannya lebih berat, yang timbangan buruknya lebih berat, maka dia adalah merugikan dirinya sendiri. Silakan nanti diperiksa. Jadi berdasarkan ayat ini, iya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, apakah ada perbedaan antara perwujudan iman kita dengan praktek amal soleh? Karena tadi disebutkan mengenai iman dan amal soleh. Misalkan sholat puasa adalah perwujudan iman, sementara amal soleh adalah sodakoh, infak, membantu orang lain di dunia. Apakah betul? Bagaimana membedakan keduanya, Ustadz? Ya, termasuk ya, betul. Karena amal soleh kita, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, itu sesungguhnya perintah Allah. Itu ujian dari Allah. Kamu kerjakan apa enggak? Kamu sungguh-sungguh apa enggak? Saat kena musibah, kamu tetap ngerjakan nambah. Sungguh-sungguh apa enggak? Ketika musibahmu baik, nikmat, kamu kerjakan apa enggak? Sungguh-sungguh apa enggak? Pada hakikatnya setiap kita diuji oleh Allah. Mau berjihad apa enggak? Sabar menghadapi itu apa enggak? Coba lihat surat 47. Surat Muhammad ayatnya ayat ke-31. Walanabluwannakum. Coba perhatikan ayat itu. Dan sungguh Allah pasti akan benar-benar menguji kamu. Hatta na'lamal mujahidina minkum. Sampai Allah mengetahui siapa di antara kamu yang betul-betul bersungguh-sungguh. Berjihad. Wasabirin. Dan terus bersabar dalam jihadnya. Salat yaitu jihad. Melalui ibadah kita kepada Allah. Sedekah jihad, ibadah kita dengan harta kita hablum minan nas. Saum jihad, ibadah kita menahan hawa nafsu, rasa lapar, menahan pandangan, dan ini untuk Allah. Setiap kita berbuat baik hablum minallah, setiap kita berbuat baik hablum minan nas. Kalau itu kita laksanakan dalam rangka berjihad di jalan Allah dan sabar melaksanakan itu dalam keadaan apapun terus dijaga, ujian kita lulus. Nanti Allah akan berikan nikmat. Maka dikatakan di ujung ayatnya, وَنَبْلُوا أَحْبَارَكُمْ. Allah pasti akan menguji tentang kamu sepanjang hidupmu. Jadi semua amal ibadah kita itu ujian. Setiap kita meninggalkan larangan Allah itu ujian. Ada yang ditimpakan kepada kita kebaikan atau keburukan, semua ujian. Tapi ujian pokok manusia hidup adalah apa? Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Sepanjang kita menjalankan perintah Allah, mampu meninggalkan larangan Allah, sabar dan terus berjuang dalam jihad, Anda lulus. Coba perhatikan surat 76 ayat yang ke-2 dan ayat ke-3. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُمْ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Sesungguhnya Allah ciptakan kamu dari apa itu? Sperma yang bercampur, sperma, mani, dan sel telur. Amsyaj. Apa tujuan Allah ciptakan kita sampai kita diberikan kedewasaan sempurna di dunia? Nabtalihi. Allah menguji kamu dengan kamu diperintah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Faja'alnahu sami'an basira. Maka Allah jadikan kita bisa mendengar, kita melihat mana perintah, mana larangan, kita tahu. Mana yang benar, mana yang buruk, kita tahu. Maka Allah kasih kita petunjuk tuh di ayat 3-nya. Inna hadainahu sabil. Tiap manusia sudah kasih petunjuk oleh Allah. Tapi kata Allah ada dua. Imma syakiran, ada yang bersyukur, berarti terus berjuang demi kebaikan. Wa imma kafuro, ada yang kufur, kepenginnya dolim, terus terserah Anda. Jadi betul bahwa kita akan selalu diuji oleh Allah. Apapun yang kita jalankan sesungguhnya itu ibadah. Jika kita jalankan sebagai jihad di jalan Allah, kesungguhan di jalan Allah, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, Pak Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada dua pertanyaan, Pak Ustadz, dan agak sedikit panjang. Saya coba bacakan. Bismillah. Pak Ustadz, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk surga. Pak Ustadz, saya mendengar ada manusia yang selama hidupnya kafir atau muslim tapi banyak dosanya, tetapi jika di akhir hayatnya orang tersebut beriman dan beramal soleh, dan akhirnya meninggal, insya Allah yang demikian orang tersebut akan masuk surga. Apakah betul Ustadz? Jika betul, sungguh Allah Maha Pengampun ya Ustadz, karena sebenarnya timbangan dosanya harusnya lebih besar. Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Yang kedua, lalu bagaimana jika kondisi yang berbeda, Ustadz? Jika manusia beriman dan beramal soleh selama sebagian besar hidupnya beriman dan beramal soleh, tetapi di saat akhir hayatnya terjerumus dalam dosa dan belum sempat bertaubat. Apa yang terjadi dengan saudara kita itu, Ustadz? Baik, contoh pertanyaan itu. Ada orang berbuat amal kebaikan. Belum tentu di sisi Allah itu kebaikan. Menurut orang baik. Sebaliknya, ada orang berbuat amal keburukan. Menurut manusia, belum tentu di sisi Allah buruk. Maka yang menilai amal itu adalah Allah. Dan amal itu dinilai pada akhirnya. Coba, Ukti baca dulu hadisnya. 2275. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada orang beramal dengan amalan ahli surga sepanjang penglihatan orang banyak, tetapi sebenarnya dia adalah ahli neraka. Dan ada pula orang yang beramal dengan amalan ahli neraka menurut pandangan manusia, tetapi sebenarnya dia ahli surga. Jadi, yang menentukan amal siapa? Allah. Yang melihat amal seorang siapa? Allah. Kadang kita menjas, wah itu tuh ahli neraka, tuh orang kafir, dolim banget. Belum tentu nanti akhir hayatnya boleh jadi dia tobat. Boleh jadi dia tobat. Wah, dia ahli surga, amalnya bagus banget. Boleh jadi akhir hayatnya dia durhaka. Allah yang tahu. Maka yang dinilai oleh Allah dari amal kita itu adalah saat Allah cabut nyawa kita, akidah kita bagaimana. Satu lagi Ukti, 2452. 2452. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat menurut keadaan akidah atau imannya ketika dia mati. Baik. Saya buatkan contoh. Coba ditutup skrinnya Ukti. Tutup skrinnya Pak Irfan. Di hadapan saya ada si Fulan, kafir. Sepanjang hidupnya, amalannya jahat, buruk, memusuhi Islam, membunuh orang Islam. Pasti sebagian besar orang mengatakan apa? Oh itu ahli neraka. Belum tentu. Mau bukti? Mari kita buktikan. Di sini Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya, apa kata Rasulullah? Kullu abdin ala ma mata alaih. Setiap manusia yang dinilai amalnya saat dia mati bagaimana? Akidahnya bagaimana? Bukan dulunya bagaimana? Lihat hadisnya satu lagi Ukti. 1853 Sahih Muslim. 1853 Sahih Muslim. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki Bani Nabit dari kabilah Ansyar datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengucapkan tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Anda adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia maju ke medan perang lalu bertempur sehingga dia tewas terbunuh. Maka bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walaupun amalnya baru sedikit tetapi pahalanya banyak. Coba, seumur hidupnya apa agamanya? Kafir. Akhir hayatnya apa? Sahadat, perang, mati. Itu dosanya hilang.
Betul kata penanya tadi. Kalau gitu Allah Maha Penyayang ya Ustadz. Betul. Cuman banyak umatnya yang nggak mau disayang Allah. Itu yang jadi masalah. Kan ini jelas bahwasanya apa? Orang itu benar-benar ada usaha berjuang. Maka akhir hayatnya yang dilihat, dosanya dulu hilang. Justru sebaliknya saudara sekalian, boleh jadi ada orang pejuang, perang, sepanjang hidupnya dia ikut peperangan. Perang, 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 perang. Tapi qadarullah ditakdirkan dia memang penghuni surga. Salah siapa? Bukan salahnya Allah. Coba, orang berperang di medan perang, gagah berani, Islam. Kira-kira tempatnya kemana? Surga atau neraka? Kata Rasulullah, orang itu neraka tempatnya. Lihat, kalau yang nomor 1853 ini. Satu kalimat syahadat menutup akhir hayatnya. Setelah itu dia perang, terbunuh, syahid. Rasul sampai mengatakan, apa kata Rasulullah? Amila hadha yasira. Amal orang ini sedikit banget. Wa ujiro katsiro. Pahalanya gede, banyak, surga. Berarti dilihat ujungnya. Sebaliknya, Afwan ini agak sedikit panjang, tapi karena ini pertanyaan agar terjawab dan kita tidak ragu, wajib yakin, Uhti baca 89-nya. Muslim 89. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kami ikut perang bersama-sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Hunain, Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki yang mengaku Islam, "Orang ini penghuni neraka." Ketika kami berperang, orang itu pun ikut berperang dengan gagah berani sehingga dia terluka. Maka dilaporkan orang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Katanya, orang yang tadi Anda katakan penghuni neraka. Ternyata dia berperang dengan gagah berani dan sekarang dia tewas. Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia ke neraka. Hampir saja sebagian kaum muslim Hampir saja sebahagiaan kaum muslimin menjadi ragu-ragu. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba diterima berita bahwa dia belum mati, tetapi luka parah. Apabila malam telah tiba, orang itu tidak sabar menahan sakit karena lukanya itu. Lalu dia bunuh diri. Peristiwa itu dilaporkan orang pula kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, aku mengaku bahwa aku hamba Allah dan Rasul-Nya. Kemudian beliau memerintahkan Bilal supaya menyiarkan kepada orang banyak bahwa tidak akan dapat masuk surga, melainkan orang muslim, yaitu orang yang tunduk patuh. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang jahat. Coba bayangkan. Itu orang kalau nggak bunuh diri, masuk surga apa enggak? Syahid, surga, mati di medan perang kok. Tapi orang itu perang, pengen dianggap gagah berani, betul-betul ditunjukkan, membunuh musuh. Giliran dia sakit, karena tertusuk pedang, tertusuk dengan tombak anak panah, nggak mampu nahan sakit, bunuh diri. Ya Allah, pintu surga sudah terbuka lebar, jaraknya tinggal sedikit. Tapi orang ini nggak sabar. Diuji sakit nggak sabar. Ingat tadi surat Muhammad yang sudah kita baca sebelumnya. Ayat ke-31, Allah menguji ihwal kita, kesabaran kita. Ternyata gara-gara gak sabar nahan rasa sakit, bunuh diri. Yang harusnya ke surga, neraka. Demikianlah, jelas hadisnya. Ada orang berperang, berjuang, baik, tapi ternyata kata Allah enggak. Niatnya enggak ikhlas. Ada orang jahat, enggak. Ternyata akhir hayatnya dia syahadat. Dan dia berjuang dan mati di medan perang. Maka selama kita kaya apapun dulu buruknya dan bertobat memperbaiki diri, husnul khatimah. Kaya apapun orang baiknya, tiba-tiba akhir hayatnya, kemudian durhaka, bunuh diri, atau dolim, atau mungkin murtad, su'ul khatimah. Jadi yang dinilai oleh Allah apa tadi? Muslim 2452. Bagaimana akidahnya saat mati.
Semoga kita jaga akidah kita sepanjang hidup kita, agar saat kematian, akidah kita dalam keadaan baik. Demikian, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya, sangat lengkap Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Pak Ustadz. Saya dengar syarat bagi kita seorang wanita masuk surga adalah sholat wajib, puasa Ramadan, dan memenuhi semua kewajiban kita terhadap suami kita. Apakah betul Ustadz? Dan mohon pencerahannya apa saja yang masuk kategori kewajiban istri kepada suami agar kami lebih dekat dengan surga Ustadz. Betul, hadis sahih riwayat Imam An-Nasai dan Tirmidzi. Rasulullah yang menyampaikan, ma min ra'atin, siapa saja seorang wanita, maksudnya yang sudah menikah nih, salat khamsaha, salat 5 waktu dijaga, meskipun gak ada salat sunnah. Wasamat syahraha, puasa Ramadan sebulan dijaga, meskipun gak ada puasa sunnah. Wahafadat farjaha, dan kemaluannya, auratnya dijaga, hanya untuk suaminya, gak boleh dipamerkan. Wata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. 4 ini. Salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, kehormatannya, kemaluannya, auratnya dijaga, mentaati suaminya. Kilalaha, dikatakan kepada wanita tadi, suruh masuk surga. Min abwabid, dari 8 pintu surga. Samaniyah, yang 8. Min ayyisyikti, dari mana dia inginkan, boleh masuk. Tapi maaf, bukan berarti ya udah, hei saya kalau gitu perempuan gak usah sholat sunnah, gak usah puasa sunnah. Anda yakin puasa wajibnya sudah cukup? Gak ada rusak? Anda yakin sholat wajib Anda sudah benar? Gak perlu ditutup dengan yang sunnah? Kalau Anda yakin, monggo. Lah isi Rasul yang yakin masuk surga tetap sholat sunnah kok, puasa sunnah. Ini menandakan bahwasanya betapa mudahnya wanita masuk surga. Apalagi kalau menjaga yang sunnah dijaga untuk menutupi kekurangan yang wajib. Nah, apa yang paling berat? Ini nih. Yang paling berat itu adalah taat sama suami. Karena banyak wanita itu suka mendurhakai suami. Apa yang dimaksud mentaati suami? Mentaati dalam perintah kebaikannya. Mentaati dalam segala perintah urusan ibadahnya. Mentaati dalam segala hal yang ada dalam rumah tangganya. Betul-betul menjaga hartanya dengan baik, tidak membantahnya, tidak menentangnya, kecuali kalau urusan itu syar'i. Maka ketaatan kepada suami yang dalam rangka mentaati Allah menyebabkan seorang wanita dimasukkan ke dalam surga dengan mudahnya. Hadis ini untuk memberikan kepada wanita bahwasanya betapa wanita itu lebih mudah masuk surga dibandingkan para laki-laki. Tapi jangan kemudian menggampangkan. Yes, kalau gitu. Puasa wajib aja lah, nggak usah puasa sunnah. Kalau gitu, sholat wajib aja, nggak usah sholat. Ya, Anda keliru memahami hadis. Artinya itu sudah ada jaminan, tapi untuk menambal, memenuhi kekurangan-kekurangan dari wajib kita, kita ikuti dengan yang sunnah untuk kebaikan dan menambah kebaikan. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, saya dengar surga itu ada beberapa tingkatan. Jika surga itu ada tingkatannya, pertanyaan saya, apakah ada kriteria amal soleh untuk masuk ke masing-masing tingkatan surga? Baik. Coba buka surat 6, 132. Surat Al-An'am 132. Walikullin darajatim mimma amilu. Tiap-tiap orang, tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia memperoleh derajat kedudukan. Di surga ada derajatnya, kedudukannya. Mimma amilu, sesuai dengan amal-amalnya. Jadi kalau amal kita baik, amal kita bagus, amal kita baik, ya itulah dia surga. Ada tingkatannya. Jadi setiap penghuni surga itu ada tingkatan-tingkatan. Dan ada cara-cara kita masuk pintu surga. Melalui pintu yang mana? Tingkatan yang mana? Maka dalam sebuah hadis, Sahih Muslim nanti bisa dibaca nomor 985,
Itu ada judul temanya adalah aneka ragam amal soleh. Jadi melalui amal soleh, orang yang sholatnya bagus, nanti masuk surga melalui amal soleh dari sholatnya. Masuk pintu surga dengan tingkatan surga dari sholat. Yang puasanya rajin, puasa sunnah, nanti masuk pintu surga dari pintu puasa. Yang sodakohnya bagus, nanti masuk pintu surga dari pintu sodakoh. Yang habluminanasnya bagus, nanti masuk surga dari pintu habluminan. Dan seterusnya. Jadi masing-masing ada jalan. Tapi ada orang yang masuk surga dari segala pintu. Siapa di antaranya dia? Abu Bakar As-Siddiq. Masuk dari segala pintu-pintu kebaikan. Subhanallah. Jadi semua kebaikan itu bisa menghantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, bismillah. Pak Ustadz, apakah betul seorang wanita yang mendukung suami berpoligami selangkah lebih dekat ke surga, Ustadz? Ada beberapa Ustadz salaf juga mengatakan hal ini. Syariat poligami ada di Al-Quran, Rasulullah mencontohkannya. Hemat saya sebagai seorang wanita, poligami lebih baik dari melihat laki-laki yang secara diam-diam bermain wanita di luar. Nauzubillah. Bagaimana Ustadz atas pandangan saya seperti ini? Ya, seorang ulama salaf boleh-boleh saja ngomong seperti itu kok. Tapi saya tidak setuju 100%. Jangan kemudian itu diterjemahkan, aduh kalau gitu saya sebagai istri mau izinkan. Loh, suami Anda mampu apa enggak? Istri yang mengizinkan suaminya poligami ikhlas apa enggak? Betul-betul mampu apa enggak sepanjang hidupnya ikhlas? Menghadapi madunya, bagaimana menghadapi suaminya. Ini berat loh. Maka marilah saudara sekalian, pintu surga jangan dilihat dari sisi itulah. Wallahu alam, saya tidak tahu, tapi wallahu alam sekali lagi, betul. Di zaman Nabi SAW, Rasul perintahkan kepada wanita, daripada suaminya kemudian berzina, izinkan dia. Nanti kamu akan bisa meraih surga. Ini bukan berarti kemudian secara global setiap seorang istri yang mengizinkan suaminya masuk surga selangkah lebih dekat ke yang mengizinkan suaminya poligami selangkah lebih dekat ke surga, ya belum tentu juga. Kalau nggak ikhlas gimana? Kalau nanti ribut terus gimana? Kalau hatinya nggak sabaran gimana? Jadi ingat sekali lagi, bukan dari sisi itu, bukan. Tapi kalau Anda betul-betul mampu mendukung suaminya agar tidak sampai berzina, tidak bermaksiat di luar, bisa menjaga diri, izinkan dan ikhlaskan dan Anda mendukung sepenuhnya, dijamin Anda bisa masuk surga. Tapi untuk tingkatan kita, apalagi maaf, saya bukan melarang, demi Allah tidak. Tapi di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan bab tentang poligami itu. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidatan, satu aja lebih baik. Allah loh yang mengatakan itu. Silakan buka ayatnya. An-Nisa ayat yang ketiga. Ayat keempat nanti lihat. Kalau kamu tidak mampu adil, satu aja lebih baik bagi kamu. Maka maaf, tidak setiap orang-orang yang salah, orang-orang yang menjadi ustadz dan seterusnya, lalu memiliki isi. Enggak juga. Banyak yang cuma satu kok. Saya kenal baik dengan beberapa orang seperti itu. Jadi tentang poligami, sudahlah. Nggak perlu kita terlalu besar-besarkan. Yang mampu mengizinkan, bismillah. Tapi nggak usah bangga. Nih, gue itu dekat dengan surga. Gue telah mengizinkan lo. Sombong nanti Anda. Sombong. Jangan sampai nanti diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang lain. Dengan adanya madu dan seterusnya. Jadi dalam hal ini, mari. Lebih baik kita song-song pintu surga dari sisi yang lain. Kalau Anda memang mampu dari sisi itu, bismillah. Tapi jangan kemudian mengglobalisasi. Seakan-akan kalau sudah mengizinkan suaminya, pasti selangkah lebih dekat ke surga. Saya tidak sepaham dengan itu. Karena lebih dekat ke surga, bukan hanya dari sisi itu. Tapi bersama dari sisi keikhlasan. Tapi kalau Anda mampu, betul, bismillah. Semoga menuju ke sana. Wallahu a'lam. Demikian. Kalau tidak sependapat dengan saya tidak ada masalah. Karena ini hanya usulan perbedaan saja kok. Nggak ada masalah. Jazakallah khairan. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah.
Pak Ustadz, saya pernah mendengar dalam salah satu kajian bahwa orang yang masuk surga itu bukan hanya karena amal solehnya, tetapi karena rahmat Allah. Mohon pencerahan dalil-dalilnya, Pak Ustadz. Rahmat Allah itu kita raih dengan amal kita. Tanpa amal, kapan Allah ngasih rahmat ke kita? Hadisnya betul. Nanti bisa dilihat hadis nomor 2413, 2414, 2415, 3 hadis Sahih Muslim, coba lihat nanti. 2413 sampai 2415. Apa artinya di situ? Rasul mengatakan, bukan amalmu yang menyebabkan kamu masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Apakah Anda juga ya Rasul? Iya, tapi karena rahmat Allah. Hanya aku sudah dapat rahmat Allah. Maka beramallah, bersungguh-sungguhlah, semangatlah. Karena rahmat Allah itu diraih melalui usaha, amal soleh. Maka kalau amal solehmu itu benar-benar baik, maka dapat rahmat Allah, amal solehmu yang menyebabkan surga. Coba saya tunjukkan ayat. Dan tadi sudah beberapa ayat pun saya tunjukkan. Lihat nanti lagi, review kembali. Satu ayat lagi. Surat 46 ayat 13 dan 14. Coba perhatikan itu. Allah nggak mengatakan masuk surga karena rahmat. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian istiqomah dalam menjalankan ibadah, maka tidak ada rasa takut, tidak ada sedih. Lalu siapakah mereka? Lihat ayat 14-nya. Ulaika ashabul jannati khalidina biha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka akan menjadi penghuni surga, kekal di dalamnya. Mereka masuk surga karena amal perbuatan mereka, apa yang mereka kerjakan. Itu ayatnya. Lalu bagaimana dong? Istiqomah dalam amal ibadahnya. Pasti kamu amalnya diterima Allah. Karena amal yang benar dirahmati Allah, maka masuk surga karena amal kamu. Jadi masuk surga karena amal, masuk surga karena rahmat. Sama, nggak ada saling bertentangan. Wah, amalmu gak bakal masuk surga. Gak bisa begitu. Amalmu akan masuk surga kalau amalmu betul-betul dikerjakan dengan ikhlas. Ingat tadi urainya. Iman dan amal soleh surga. Tapi iman amal soleh yang benar. Sehingga dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah masuk surga. Begitu maksudnya. Tapi kalau beramal tanpa aturan, amalan bid'ah, amalan salah, amalan buruk, meskipun menganggap baik, ya belum tentu dapat rahmat Allah, belum tentu menyebabkan masuk surga. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Izin bertanya, Ustadz, apakah kita harus yakin dosa-dosa besar yang telah dilakukan di masa lalu diampuni Allah, dan apa tanda-tandanya bahwa dosa masa lalu kita itu sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala agar bisa menambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke surga karena kita telah bertaubat. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jawabannya panjang, saya sarankan kepada tanya, coba lihat yakin yang nomor 4. Di situ sudah diuraikan semua. Minta kepada admin, lihat YouTube di pertemuan yakin yang keempat. Yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun. Supaya tidak rancu diulangi lagi, di situ semua syaratnya sudah disampaikan. Monggo lihat YouTube-nya. Demikian. Satu pertanyaan terakhir, Pak Irfan, sudah menjelang waktu maghrib. Jadi mohon Baik, maaf Ustaz. kepada penanya yang barusan, nanti kasih linknya, yaitu yakin yang keempat. Saya nggak tahu sesi keberapa Pak Irfan, saya lupa. Tapi yakin yang keempat, yaitu yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Iya, Ustaz. Ustaz, pertanyaan terakhir, saya ada 2 pertanyaan yang berkait, saya gabungkan. Izin Pak Ustaz. Bismillah. Pertama, bagaimana Pak Ustaz, bagaimana kalau suami tidak pernah menafkahi istri dan anak-anak, tidak mendidik anak istri dan hanya memikirkan diri sendiri? Apakah istri harus tetap patuh, Ustaz? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustaz. Pertanyaan kedua, Pak Ustadz, dengan keterbatasan ilmu kami, saya yang lebih banyak berkajian bersama Ustadz-Ustadz. Jika suami tidak menambah ilmunya dan suami kita masih suka melakukan bid'ah, bagaimana Ustadz? Urusan dosanya bid'ahnya suami, urusan suami. Ibu terus lurus di atas akidah. Tugas ibu menyampaikan bukan menasehati. Suami kadang nggak mau dinasehati. Dan bukan kewajiban seorang istri. Dosanya suami tanggung jawab sendiri.
Karena suami yang seharusnya membimbing. Pertanyaan pertama, suami berdosa besar ketika tidak memenuhi kebutuhan. Apakah istri wajib patuh dalam hal urusan kewajiban istri? Wajib. Ketika harus melayani, ketika harus mau di hubungannya, ketika melayani makan. Tapi si suami dosa besar ketika tidak memberikan nafkah. Bagaimana mungkin istri akan memberikan dengan ikhlas ketika suami nggak memberi nafkah? Maka dalam hal kayak gini harus ada solusi. Apa solusinya? Ya harus ada pembicaraan, harus ada penengah, harus ada juru damai. Apa alasannya kok suami nggak ngasih nafkah dan seterusnya? Yang jelas suami dosa, tapi istri tetap punya kewajiban dan wajib taat selama suami mau istri mau tetap menjadi istrinya suami tadi. Kalau tidak, maka Islam mengajarkan paling ujung kalau suami tidak lagi memberikan nafkah, istri tidak rela, ada hak istri untuk menuntut khulu. Tapi itu sebaiknya terjadi setelah ada perjuangan untuk islah. Wallahu a'lam. Sepertinya sudah masuk waktu maghrib. Kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah membimbing kita dan senantiasa menjaga kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Dan insya Allah kita berjumpa kembali pada pertemuan yang lain. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk semuanya dan untuk keluarga wabarakatuh. Haja Kusuma, wabil khusus Pak Irfan, barakallahu fik. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. Saya mohon pamit lebih dulu. Baik, Pak Mangga. Ustadz, mangga. Jazakallahu khairan, Pak Ustadz Ahmad Susilo atas waktunya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita telah mengikuti kajian bersama Pak Ustadz 23 Ahmad Juni. Susilo. Bagi penanya sebelumnya yang sempat menanya terkait dosa besar, mungkin bisa disimak kembali di kajian Arja Kusuma yang selalu kita upload di channel Arja Kusuma. Lebih tepatnya waktu itu kita melakukan kajian di tanggal 23 Juni 2024. Mangga silahkan diakses kembali. Insya Allah bisa bermanfaat untuk memberikan penjelasan lebih detail. Mungkin itu saja dari kami. Maaf atas kekurangan dari kajian pada sore hari ini. Insya Allah di kajian-kajian berikutnya akan kita informasikan kembali via WhatsApp. Mangga silakan jika ingin menambahkan teman atau saudaranya untuk dapat diinfokan jadwal berikutnya kajian Arja Kusuma bisa dituliskan di chat Zoom atau bisa diinfokan via WhatsApp juga. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.